Kalau Yesus gak kelola tubuhnya dengan baik, maka dia akan berhenti pelayanan. Dia tidak mungkin bisa keliling seluruh daerah Galilea, desa demi desa, kota demi kota, mengajar dan kemudian melenyapkan segala sakit penyakit. Nah, kita akan belajar pertumbuhan dari kedewasaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini ternyata ada 4 hal yang membuat Yesus itu memiliki kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan dari ayat ini, saudaraku, kita bisa melihat Yesus makin bertambah besar, artinya physically maturity. Secara fisik dia dewasa, secara kesehatan dia dewasa. Yang kedua, Yesus bertambah hikmat, artinya mental maturity, IQ-nya dewasa. Yang ketiga, makin dikasih oleh Allah, artinya spiritual maturity, SQ, spiritual quotient-nya sangat dewasa. Dan yang ketiga, pertumbuhan daripada Tuhan Yesus yang kita perlu belajar, makin dikasihi oleh manusia. Artinya social maturity, atau yang disebut dengan EQ, emotion quotient, emosinya dewasa. Nah, kita akan belajar 4 hal ini dari pertumbuhan Tuhan Yesus, yang dimana dia mengambil jalan yang tidak populer. Untuk menjadi dewasa, dia perlu belajar untuk jadi kecil terlebih dahulu. Dan kemudian dia bertumbuh makin hari, makin bijaksana, dikasih oleh Allah dan sesama. Kita lihat yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan yang sehat, makin besar. Artinya makin bertambah besar, fisiknya makin mature. Maturity. Apa itu physical maturity? Physical maturity artinya kedewasaan atau kemampuan mengelola tubuh. Kemampuan untuk mengelola kesehatan. Bugar, berdaya tahan, lincah, terampil. Atau yang saya sebut sehat fisiknya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 23. Yesus berjalan berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang menarik, Yesus keliling ke seluruh Galilea. Waktu itu Yesus tidak pakai transportasi mobil. Waktu itu Yesus tidak pakai transportasi Grab atau ojek. Waktu itu Yesus berjalan keliling seluruh Galilea dengan jalan kaki. Galilea itu ada daerah yang luas, lebih luas dari kota Yerusalem, karena ini adalah provinsi. Di dalam Galilea ada Kana, di dalam Galilea ada Nazaret, di dalam Galilea ada Magdala, tempat Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Di dalam Galilea ada Bethsaida, Tiberias, dan bahkan di Danau Galilea pun Yesus seringkali melakukan mujizatnya. Jadi yang menarik di sini, Yesus dia mengelola kesehatannya. Dia begitu cerdas, dia begitu dewasa mengelola kesehatannya begitu rupa. Kapan dia tidur? Kapan dia istirahat? Kapan dia melayani? Kapan dia rekreasi? Kapan dia mengajar? Kapan dia menghindari orang banyak? Karena dia tahu bahwa walaupun dia Tuhan, dia masih tinggal dalam tubuh manusia yang memerlukan istirahat. Kalau Yesus gak kelola tubuhnya dengan baik, maka dia akan berhenti pelayanan. Dia tidak mungkin bisa keliling seluruh daerah Galilea, desa demi desa, kota demi kota, mengajar dan kemudian melenyapkan segala sakit penyakit. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3,
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia